Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan 2019. Berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai produk, service, and brands. Jadi apa saja yang akan saya bahas pada video ini? Yang pertama ada 3 levels of product, kedua ada consumer product, dan ketiga ada individual product and service. Jadi yang pertama ada 3 levels of product, di mana level pertama adalah core customer value. Tingkat pertama dan paling dasar disebut core customer value. Pada core customer value, perusahaan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebenarnya ingin dibeli pembeli. Kemudian, ketika seorang pemasar merancang sebuah produk, pertama-tama ia harus memikirkan masalah utama yang akan dihadapi. Setelah itu, pertanyaan lainnya seperti apa yang sebenarnya dicari konsumen, manfaat apa yang sebenarnya dicari pelanggan dari produk, apa masalah yang perlu dipecahkan, dan sebagainya. Seperti contoh masyarakat yang membeli mobil, maka nilai inti yang dasar yang dicari pelanggan adalah transportasi. Kebutuhan pelanggan untuk berpindah tempat menggunakan mobil merupakan tujuan inti dari penjualan mobil. Selain itu, bagi sebagian orang mungkin variasi mobil sebagai status atau glamour. Tingkat kedua dari 3 levels of product ini adalah actual product atau produk itu sendiri. Pada tahap ini pemasar mengubah nilai-nilai dari core customer value menjadi produk yang sebenarnya. Proses ini melibatkan pengembangan fitur produk, desain, tingkat kualitas, nama, merek, dan bahkan kemasan. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi mobil berdasarkan nilai-nilai core customer value sebelumnya, maka fitur mobil, desain, kualitas, nama, dan sebagainya diwujudkan menjadi sebuah produk mobil jadi yang siap dipasarkan kepada pelanggan. Tingkat terakhir dari 3 levels of product adalah augmented product atau produk tambahan. Produk tambahan dibuat seputar 3 tingkat produk, dibangun di sekitar core customer value dan actual product. Dengan kata lain, augmented product menawarkan layanan dan manfaat tambahan pada konsumen. Seperti contoh, jika Anda ingin membeli mobil, maka augmented product yang dapat diberikan perusahaan adalah garansi mobil, layanan servis mobil, penambahan aksesoris, spare part, dan sebagainya. Kemudian saya akan membahas consumer product classification. Ada 4, dimulai dari convenience product, shopping product, specialty product, dan unsold product. Nah, jadi sebuah produk itu dapat menjadi consumer product apabila pengguna akhir dari produk adalah konsumen. Produk konsumen dibeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan individu. Seperti contoh sebuah handphone. Handphone pada akhirnya digunakan langsung oleh konsumen untuk kebutuhan individu. Poin pertama yaitu convenience product. Di mana convenience product ini merupakan produk yang paling sering dibeli oleh konsumen. Produk-produk ini dibeli segera dan tanpa perbandingan pasar antara opsi lain. Produk kebutuhan sehari-hari biasanya berharga rendah dan ditempatkan di lokasi di mana konsumen dapat membelinya dengan mudah, serta produk terdistribusi secara luas. Contohnya seperti gula, garam, deterjen, pensil, pena, kertas, sabun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah shopping product, di mana shopping product sendiri merupakan produk yang lebih jarang dibeli oleh konsumen. Konsumen biasanya membandingkan atribut produk belanja seperti kualitas dan harga antar produk. Shopping product memerlukan penjualan dan iklan pribadi dan lokasi di gerai yang lebih sedikit dibandingkan dengan produk kenyamanan atau convenience product dan didistribusikan secara selektif. Contohnya adalah toko furniture seperti Informa, toko baju seperti H&M, dan sebagainya. Lalu kemudian contoh lain juga berupa toko elektronik dan lain-lain. Selanjutnya beralih kepada specialty produk, di mana specialty produk ini adalah produk dengan karakteristik unik atau identifikasi merek. Konsumen produk semacam ini bersedia melakukan upaya khusus untuk membeli produk ini. Produk khusus biasanya dihargai tinggi dan pembeli tidak ingin menggunakan banyak waktu untuk membandingkan dengan produk lainnya. Sebaliknya, pembeli biasanya menghabiskan lebih banyak upaya dalam membeli produk khusus dibandingkan dengan jenis-jenis produk lainnya. Mengambil contoh Ferrari, yaitu sebuah perusahaan otomotif mobil dari Italia. Jadi pembeli Ferrari perlu mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkan mobil tersebut. Produk khusus memerlukan promosi yang ditargetkan dengan distribusi eksklusif. Contoh lain dari specialty produk dapat berupa jam tangan mewah, mobil sport, pakaian desainer, parfum eksotis, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah unsold products, yaitu merupakan produk yang biasanya tidak dibeli konsumen atau tidak akan dipertimbangkan untuk dibeli dalam keadaan normal.
Konsumen produk yang tidak dicari ini biasanya tidak memikirkan produk ini sampai mereka benar-benar membutuhkannya. Harga produk yang tidak dicari ini bervariasi, karena produk yang tidak dicari secara konvensional dipikirkan oleh konsumen, mereka membutuhkan iklan yang lebih agresif dan penjualan pribadi. Seperti contoh adalah cincin, cincin berlian, perhiasan, layanan pemakaman, asuransi jiwa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah individual product and service decisions. Jadi yang pertama adalah product attributes. Pemasar harus dengan jelas mendefinisikan manfaat yang dapat diperoleh dari produknya. Manfaat tercermin dari dan diberikan oleh atribut produk seperti kualitas, fitur, dan desain. Keputusan atribut produk sangat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. 3 atribut produk yang harus dipastikan pemasar adalah kualitas produk, fitur produk, dan desain produk. Kemudian berikutnya ada branding. Merek merupakan suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua yang dimaksud untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu penjual atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk atau jasa pesaing. Bagi konsumen, merek ini merupakan bagian penting dari produk. Tantangan pemasar terletak pada pengembangan seperangkat makna yang mendalam untuk merek. Seperti contoh mobil yang dijual oleh 2 perusahaan otomotif Jepang yang berbeda, Toyota dan Honda. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing dan keunikan pada setiap produk yang berbeda, sehingga merek menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli produk tertentu. Kemudian ada packaging. Sebagian besar produk harus dikemas sebelum dipasarkan. Beberapa pemasar menganggap kemasan sebagai bagian dari strategi produk. Pengemasan mengacu pada tugas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Selain mengandung dan melindungi produk, kemasan juga memiliki beberapa manfaat lain yang sekarang dikenal sebagai alat pemasaran yang penting. Kemasan seharusnya melengkapi dan menggantikan pekerjaan salesman. Kemasan menarik perhatian, menggambarkan produk, dan melengkapi penjualan. Kemasan yang baik menciptakan pengenalan konsumen secara instan terhadap perusahaan atau merek. Kemudian ada labeling. Contoh sederhana dari label adalah tag yang melekat pada produk. Label mengidentifikasi produk atau merek, menilai produk, dan juga dapat menggambarkan beberapa hal tentang produk, seperti siapa yang membuatnya, di mana produk tersebut dibuat, kapan dibuatnya, isinya, bagaimana digunakan, dan bagaimana untuk menggunakannya dengan aman. Label juga membantu dalam mempromosikan produk melalui grafik yang menarik. Seorang pemasar harus memperhatikan aspek hukum perlabelan, dan keputusan mereka harus sesuai dengan persyaratan hukum dalam hal ini. Label dapat menyesatkan pelanggan, gagal menjelaskan bahan penting, atau gagal menyertakan peringatan keamanan yang diperlukan. Yang terakhir dalam poin ini, ada support service, di mana biasanya produk yang ditawarkan di dalam pasar termasuk di dalamnya bersama dengan beberapa layanan. Layanan tersebut menambah produk yang sebenarnya. Produsen menggunakan layanan dukungan produk untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sebuah produk dan layanan pendukungnya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menentukan kebutuhan pelanggan sendiri melibatkan lebih dari sekadar memantau keluhan. Perusahaan harus melakukan survei pelanggan secara berskala untuk mendapatkan peringkat layanan ini, serta ide untuk mengembangkan ide yang baru. Menyadari pentingnya layanan pelanggan sebagai alat pemasaran, banyak perusahaan telah memperkenalkan operasi layanan pelanggan yang kuat untuk menangani keluhan dan penyesuaian, layanan kredit, layanan pemeliharaan, layanan teknis, dan informasi konsumen. Seperti contoh, produk elektronik yang memungkinkan untuk terjadi amal fungsi, sehingga biasanya pemasar menyediakan layanan servis dan layanan informasi kepada konsumen. Jadi berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.